Sahabat, dulu kita pernah ngobrol-ngobrol soal para inisiator ini, pergerakan, perubahan. Ini sekarang juga kita ngobrol-ngobrol lagi. Kalau sebelah kiri saya tetap inisiator komando menangkan Anies Baswedan. Di sebelah kanan saya ini sekarang ada Teh Siva Indriani. Teh Siva Indriani ini juga salah satu inisiator ini untuk pergerakan perubahan menjadi lebih baik lagi dari ABRI ya. Teh Siva. ABRI 1. Waduh, ini ingat dulu ada ABRI, ada TNI loh. Iya, itu juga mirip komandan. Oh iya, wah ini Kalau kayaknya komandan udah jelas tadi kepanjangannya. klop ya kan. Nah, ABRI apa nih kepanjangannya, Teh Siva? ABRI 1 itu singkatan dari Anies Baswedan Rakyat Indonesia Bersatu. Oh, Anies Baswedan Rakyat Indonesia Bersatu. Satunya satu tulisan Satu berarti ya? tulisan. Karena inisiatornya ibu-ibu gitu. Saya curiganya nih anggotanya juga banyak emak-emak ini ya kan. Dari kalangan ABRI juga. Nah, dari kalangan ABRI. Masya Allah. Emang bener banyak ibu-ibunya, Teh? Iya banyak, alhamdulillah. Atau ibu-ibu semua? Enggak juga, Oh. enggak juga. ABRI 1 memang awalnya ini atas dasar ketergerakan. Saya sering ngobrol sama tukang jualan, kaki lima. Obrolan-obrolan itulah yang membuat saya tergerak terus untuk bisa menyuarakan. Iya, itu udah lama. Saya memang bergerak secara militan ya, pergi sendiri bolak-balik ke Jakarta itu dari mulai 2017 sudah mulai saya bolak-balik ke sana. Ngapain tuh balik-balik Jakarta? Ya itulah ikut-ikut aksi Oh. dan sebagainya. Itu menyuarakan ketidakadilan yang terjadi. Lalu saya bertemu kawan yang memang notabene satu perjuangan gitu kan, sama-sama berjuang gitu. Ini bagaimana? Ketika aksi A, B, C, D kita tempuh tidak didengar sama penguasa itulah ya. Sampai saya pernah ikut juga menggugat presiden pun pernah, tapi tidak ada. Menggugatnya bukan menggugat mau turun, tapi ayo dong perbaiki gitu loh. Saya rakyat tidak ada kekuasaan dan kekuatan untuk menurunkan presiden, tapi ini dengarkan gitu loh. Saya pernah juga ikut menyuarakan melalui Puan Maharani, tidak didengar juga. Akhirnya apa? Ketika saya mendengar dari rekan-rekan bahwa rezim itu sedang mempersiapkan presiden untuk pengganti Jokowi. Nah, sementara kita masa mau diam saja. Nah, disitulah saya bergerak. Ayo dong, kita usung the next presiden untuk Indonesia yang menuju perubahan. Dari situ ada muncul kan nama Anies Baswedan yang memang luar biasa. Dari emak-emak itulah obrolan ini luar biasa, ini baik, santun dan sebagainya. Kita curhat secara emak-emak bagaimana menilai seorang Anies Baswedan. Itulah. Iya. Biasanya kalau mama tuh biasanya dianggap underestimate gitu ya, Bu ya. Tapi ini Jangan salah. Kalau people-nya luar biasa loh. Iya, luar biasa ini. Iya. Jadi suara-suara yang tidak muncul ke permukaan dari rakyat gitu loh. Teteh berusaha untuk menyampaikan itu kepada pusat gitu kan. Ini jadi semakin lengkap antara komandan dengan ABRI ini. Keren ini. Ini kalau dengar ceritanya barusan, saya meyakini nih jumlah saya turun ke jalan aksi dengan Teh Siva kalah saya. Woi, lebih banyak Teh Siva Iya, ya. banyak Teh Siva. Luar biasa. Itu jadi ABRI itu seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ya. Deklarasi kapan? Ya, kami menyatakan untuk menjadi relawan untuk pemenangan Pak Anies. Yang mana memang awalnya saya memakai nama lain ya sebelum ABRI 1 terbentuk. Nah, itu proses demi proses, akhirnya ternyata saya qadarullah, Allah mempertemukan saya dengan Pak Anies. Masya Allah, suatu kehormatan Pak Anies. Saya bisa berduduk di ruangan yang luar biasa, terhormatnya itu saya sendirian di sana. Itu luar biasa. Itu tanggal 15 Februari saya bertemu, terbentuk itu ABRI 1. Saya mencari sosok Februari ketum. tahun ini? Iya, Oh. baru-baru ini. Jadi saya mencari figur untuk ketum karena memang secara daerah sudah ada di 27 provinsi sudah masuk ke kita gitu. Alhamdulillah gitu. Ini udah 27 provinsi, terus program-program apa Nah, yang dilakukan oleh ABRI dalam konteks untuk menyuarakan rakyat ya, suara rakyat gitu. oke. Untuk ABRI 1 ini kami mempunyai konsep pemenangan. Sebelumnya kita mengalami polemik dulu ya karena itu bersinggungan dengan TNI. Jadi konsep pemenangannya itu sesuai dengan ABRI. Jadi kita
memang semi lah, semi militer mengarah ke situ. Maksudnya kenapa? Bukan apa-apa, tapi karena memang pengawalan untuk nanti Pilpres 2024 gitu. Jadi ini kita betul-betul fight ya, karena kami ingin relawan ABRI 1 ini berbeda dengan relawan yang lain. Iya. ABRI 1 itu betul-betul merangkul segala elemen. Milenial pun ada. Jadi kita udah siapkan kaum milenial. Jadi tidak hanya istilah bahasa ini generasi yang lawas atau pasukan sakit hati atau apa, enggak ada. Tidak ada istilah cebong kampret sekarang. ABRI 1 kami merangkul semua. Saya punya bukti bahwa ada umat Kristen yang masuk ke kita. Perlu Bu, Ada Teh, itu yang maksudnya cebong kampret menyatu semua, emang ada yang dari sebelah sana terus akhirnya gabung gitu? ada. Oh, Alhamdulillah. Dulu ex pemilih Jokowi saya sebutkan. Ex pemilih Jokowi itu merasa tergelitik tergugah dengan merasa ya Allah ini gimana sih Kok begini, pemerintah kok begini, gitu. gitu. Kami memilih merasa salah gitu loh, memilih Jokowi ini merasa salah. Bagaimana menebus dosanya? Akhirnya saya rangkul dengan bahasa kami, dengan bahasa yang secara pribadi personal. Emak-emak itu kan pinter ngomong gitu, gimana ngerayu. Jadi multi talent tuh marketingnya keluar gitu. Mama jago mempengaruhi ini ya Kang ya. Seperti itu, Masya Tapi saya tuh mau nanya sebenarnya apa sih yang pengen disuarakan sama mama? Ini saya langsung sama orangnya nih, sama perempuan, sama ibu-ibu gitu kan. Sebenarnya kan saya paling lihat di berita, dengar dan baca gitu. Apa sebenarnya pengen disuarakan sama emak-emak ini? Ya harapan kami itu ya emak-emak itu, ya Indonesia itu aman, tentram, udah klise lah, ya sejahtera lah gitu ya. Apalagi menyangkut masalah sembako, aduh udah pusing banget deh emak-emak. Kami pedagang kecil, pedagang gorengan, menyangkut minyak naik, apalagi sekarang Pertalite hilang tiba-tiba ya, Pertamaxnya naik karena saya pikir begini, secara saya cuma rakyat biasa, ini Pertalite tiba-tiba hilang, ternyata mau mayukeun Pertamaxnya gitu, ternyata seperti itu. Oh itulah, ya kami tidak paham mengenai politik, tidak mengerti kami, tapi yang kami suarakan adalah apa yang kami rasakan. Itu saja sih. Jadi bukan bicara soal politik ini apa dan sebagainya, pokoknya buat kehidupan aja ya. Buat kehidupan yang memang saya dengar dari ini, saya yang bergabung kepada saya itu paguyuban ojek online, ada juga asosiasi buruh. Lalu kelompok tani juga, ini berbagai daerah, ada dari Ciwidey ya kalau Jabar ya, Ciwidey, Pangalengan, pokoknya Lembang seperti itu. Mereka tuh bersatu karena banyak keluhan. Contoh kecil, obat-obatan buat itu membuat mereka ini nilai jualnya tuh nggak bisa diatur, kayak sayuran-sayuran seperti itu, dan mereka itu sangat mengeluh drastis pemasukan mereka. Berarti itu salah satunya. Program pemerintah dengan kenyataan di lapangan ya nggak sinkron ya Kang ya. Jauh banget. Dan keberadaan rekan-rekan sahabat kita dari emak-emak ini luar biasa, membuat dinamika pengagum dan yang menginginkan Anies Baswedan sebagai presiden semakin bersemangat. Iya. Karena betul tadi emak-emak tuh dia yang tahu persis bagaimana kehidupan hari ini tuh emak-emak gitu. Bagaimana harga bawang goreng dan memasaknya sampai tersaji itu kan mama bukan kita gitu. Dan hari ini muncul ABRI dengan inisiatornya salah satunya Tesiva yang emak-emak juga. Saya kira ini semakin menggambarkan bahwa penguasa itu harus jauh lebih mendengar kelompok emak-emak ini. Iya. Kalau tidak ini repot gitu. Karena masalah terbesar dalam kehidupan ini sebetulnya kan ada di dalam rumah. Betul. Jadi rumah dulu yang diselesaikan, baru kemudian kita bisa mulai membenahi yang lainnya. Nah, bagaimana? Bayangkan, saya ini ingin membayangkan, bagaimana ketika orang yang biasanya ada di rumah karena kondisinya tenang, tentram, adem ayem, emak-emak maksudnya ya. Iya. Kemudian dia turun aksi ke jalan. Artinya ini ada masalah besar di negeri ini gitu. Sampai emak-emak turun gitu. Nah, ini harusnya jadi perhatian betul oleh pemerintah. Dan yang luar biasanya Pak, bagaimana teman-teman emak-emak ini memilih Anies Baswedan bukan karena kegantengannya. Kalau kegantengan Sandiaga Uno kepilih. Iya. Atau AHY gitu ya. Atau AHY ya lebih muda, lebih tampan gitu.
Tapi memang real didasarkan pada teori pendulum yang kita bahas kemarin, tesis antitesis, bagaimana sosok presiden hari ini itu dirindukan yang betul-betul sebaliknya gitu. Yang narasinya terbatas dengan yang narasinya berkembang. Yang pemahamannya terbatas dengan yang pemahamannya luas. Yang ngomongnya terbata-bata dengan yang lancar-lancar dan seterusnya lah, mulai dari IQ, dari pemahaman agama, kebijakan dan seterusnya. Ya semoga saja ini perjuangan para mama ini tidak ditunggangin kan. Karena kan kalau diaduin misalkan pejabat sama mama kalah tuh pejabat tuh. Mau ngomong apa? Kunci cuma satu, kamu dilahirkan sama siapa kan gitu. Sahabat semua, kalau emak-emak sudah turun gunung, artinya ada yang tidak beres di negeri ini. Ya, kita lihat di acara ini, emak-emak berapa itu? Saya kira nyampe lebih dari 100-an orang mendeklarasikan diri untuk bergabung bersama komando menangkan Anies Baswedan. Ada kegelisahan yang luar biasa dari emak-emak, dari orang tua kita, tentang bagaimana nasib masa depan anak cucunya. Persoalan negeri ini yang banyak sekali mismanagement harus segera diperbaiki oleh pemimpin yang mengerti manajemen. Hari ini banyak akhlak-akhlak para pejabat yang bobrok. Maka pemimpin di negeri ini ke depan harus orang yang memiliki akhlak baik, harus yang memiliki akhlak terbaik. Di negeri ini hanya sebagian kecil yang mendapatkan kesempatan untuk terus meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Maka pemimpin di negeri ini ke depan haruslah orang yang mampu mengayomi, memberi kesempatan seluas-luasnya pada siapapun tanpa memandang sara untuk dapat kembali meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Bukan hanya pada segelintir orang saja. Bergabungnya emak-emak ini menandakan adanya kelengkapan, adanya kesamaan, adanya keutuhan berpikir bahwa negeri ini harus segera memperbaiki dirinya. Dan satu-satunya cara yang efektif tentu adalah kita dapat memilih pemimpin yang terbaik, yang akhlaknya teruji, yang pengendalian emosinya nampak, yang pemahaman agamanya kuat, yang pengayoman terhadap kaum marginalnya sudah jelas terbukti, yang karya-karyanya jelas tidak terbantahkan lagi, yang tutur katanya sopan santun. Dia dalam menangani pekerjaannya selalu tuntas, tapi tetap dengan tenang, dengan rileks. Ya, sosok itu ada pada Anies Rashid Baswedan. Deklarasi. Kami warga Sentul. Dan Bogor Raya. Bersama komando. Menangkan Anies Baswedan. Demi menyelamatkan. Sekaligus memajukan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan ini menyatakan siap mendukung dan memperjuangkan Bapak Anies Baswedan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Siap mengajak semua kerabat, keluarga, sahabat, dan teman-teman kami untuk memilih Bapak Anies Baswedan menjadi Presiden
Pilpres 2024 nanti.